Orang bilang sesuatu walaupun bagus, tapi kalau berlebihan akan jadi nggak bagus, bre. Kita mundur beberapa puluh tahun ke belakang. Yang waktu itu masih jadi anak-anak, mungkin pernah dengar satu sinetron yang judulnya adalah Tersanjung. Ini sinetron bener-bener legend, karena waktu itu yang bikin dia sangat terkenal bukan ceritanya, tapi adalah kenapa kok nggak habis-habis, nggak tamat-tamat, sampai bertahun-tahun nggak habis-habis gitu ya. Dan itu adalah yang tertempel di kepala saya bahwa Tersanjung itu episodenya ada banyak sekali. Tapi begitu dimasukin ke standar zaman sekarang, ternyata Tersanjung gak ada apa-apanya, bre. Jadi waktu itu yang dibilang gak habis-habis, Tersanjung itu ternyata cuma punya sekitar 365 episode. Nah, di tahun 2012 ada satu sinetron lagi yang lebih luar biasa. Judulnya adalah Tukang Bubur Naik Haji. Dia total punya hampir 2.200 episode. Gila gak tuh? Yang 365 nggak habis-habis, ini 2.200, bre. Cerita awalnya sesuai dengan judul, bahwa ada tukang bubur yang berusaha ngumpulin duit untuk bisa naik haji. Tapi akhirnya di tengah perjalanan sekian ribu episode itu, tukang buburnya di pertengahan nggak ada. Terus udah gitu ceritanya juga berlanjut, gak ada hubungannya dengan naik haji. Jadi akhirnya sinetronnya tetap berjalan dengan judul Tukang Bubur Naik Haji, tapi tukang buburnya udah gak ada, naik hajinya juga udah gak ada. Ceritanya udah gak jelas ke arah mana. Saya gak tahu apakah kedua sinetron tadi termasuk sinetron yang ceritanya bagus atau enggak, karena saya bukan pecinta sinetron lokal. Saya lebih menikmati sinetron yang dibuat sama orang luar gitu ya. Bukan karena sok kebarat-baratan, tapi karena menurut saya ceritanya memang lebih bagus. Jadi ada dua sinetron luar yang mau saya jadikan contoh. Yang pertama adalah Sherlock Holmes The Series. Ini buat saya ceritanya luar biasa bagus. Dia dari sejak awal rilis, yang nggak tahu udah dari tahun berapa itu ya, sampai hari ini cuma ada 4 season, di mana tiap seasonnya cuma ada 3 episode. Bayangin, 1 tahun cuma ada 3 episode, bre. Begitu nonton 3 kelar, kita harus nungguin tahun depan lagi untuk dilanjutin 3 lagi. Nah, di saat yang hampir bersamaan, saya juga nonton serial Arrow. Nah, Arrow ini beda. Dalam satu season dia ada 23 episode. 3 sama 23. Jumlahnya selisih jauh banget, dan akhirnya secara kualitas juga bedanya jauh banget. Jadi kalau tadi Sherlock Holmes setiap tahunnya saya nungguin kapan ada episode baru, untuk si Arrow tiap tahunnya saya nungguin kapan selesainya. Kok nggak habis-habis ceritanya, karena semakin nggak jelas. Dan itulah ilmu dasar kualitas dan kuantitas yang tidak bisa berjalan beriringan. Bahwa kalau kamu mengejar jumlah yang banyak, otomatis akan ada kualitas yang dikorbankan. Dan ini berlaku untuk semua hal. Bukan cuma sinetron, tapi juga game, film, bahkan untuk barang-barang lain seperti otomotif misalkan. Kenapa Ferrari kok bisa lebih bagus daripada Avanza? Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang game yang udah jadi sinetron. Saya persembahkan Resident Evil. Mungkin akan ada banyak penggemar baru Resident Evil yang agak susah menerima apa yang akan saya sampaikan. Karena buat saya pribadi, Resident Evil itu berhenti di seri ketiga. Keempat masih oke lah, mereka berusaha untuk membangkitkan lagi ceritanya. Tapi begitu masuk ke 5 dan 6 udah maksa, 7 dan 8 udah bukan Resident Evil lagi buat saya. Sebagai informasi, saya adalah penggemar Resident Evil dari sejak pertama kali rilis di PS1 zaman dulu. Waktu itu saat pertama kali rilis, Resident Evil ini hampir nggak bisa dimainkan karena kontrolnya susah banget. Nah, setelah itu muncullah Resident Evil yang sudah diperbaiki kontrolnya, dan baru saat itu saya bisa menikmati beneran game Resident Evil 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi Resident Evil ini adalah kalau boleh dibilang pelopor cerita bergenre zombie, di mana zombinya adalah manusia yang terinfeksi virus, dan virusnya ini bisa menular lewat gigitan atau cakaran. Dan ini adalah konsep cerita yang banyak sekali diadopsi, bukan cuma di game tapi juga di film sampai hari ini. Dalam Resident Evil, virusnya sendiri ada beberapa jenis. Ada yang merubah orang menjadi zombie berbentuk manusia, ada yang bisa lebih lanjut membuat orang menjadi monster yang lebih besar dan lebih kuat. Gak heran karena virus ini sebenarnya memang hasil rekayasa sebuah perusahaan farmasi bernama Umbrella Corporation, tapi berujung menjadi bumerang. Umbrella Corporation dengan segala powernya berhasil menjadi pemegang kontrol Raccoon City, sebuah kota fiktif di dunia Resident Evil. Mereka bahkan punya pasukan khusus yang dinamakan STARS, Special Tactics and Rescue Service. Tim Alpha dari STARS ditugaskan untuk mencari tim beta yang hilang
hilang di hutan Raccoon City. Chris Redfield, Jill Valentine, dan Albert Wesker adalah salah 3 anggota tim Alpha yang saat pencarian malah terjebak di sebuah mansion di hutan Raccoon City, Spencer Mansion. Mansion ini ternyata adalah lab milik Umbrella yang penghuninya sudah berubah menjadi zombie dan monster lain. Tim Alpha terpecah belah saat bertahan hidup dan berusaha keluar dari mansion tersebut. Jill dan Chris berhasil lolos, tapi Wesker seharusnya terbunuh di situ. Resident Evil 1. Tak berapa lama berselang diperkenalkanlah 2 karakter baru, Claire Redfield yang datang ke Raccoon City untuk mencari kakaknya, Chris Redfield, dan Leon S. Kennedy, seorang polisi baru yang ditugaskan ke Raccoon City. Tanpa ada yang mengetahui, Umbrella ternyata memiliki lab rahasia di bawah Raccoon City yang virusnya juga bocor. Hal ini menyebabkan hampir semua penduduk Raccoon City terinfeksi virus tersebut, tepat di saat kedatangan Leon dan Claire. Dan ini adalah plot Resident Evil 2. Di saat yang bersamaan, Jill yang berhasil lolos dari Spencer Mansion masih berada di Raccoon City saat terjadi outbreak. Tapi kali ini nyawanya terancam karena ada sesosok monster yang dinamakan Nemesis memburu anggota STARS yang sebelumnya datang ke Spencer Mansion. Dan Jill adalah satu-satunya anggota STARS yang tersisa di Raccoon City saat itu. Dan ini adalah plot Resident Evil 3 Nemesis yang secara timeline terjadi bersamaan dengan Resident Evil 2. Singkat cerita, untuk mencegah virusnya menyebar, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menghancurkan Raccoon City dengan bom. Tentu saja, Jill, Leon, dan Claire berhasil keluar dari kota itu tepat sebelum bom dijatuhkan. Nah, itu adalah cerita singkat dari Resident Evil. Terdengar masih masuk akal bahwa ada perusahaan yang mencoba membuat bioweapon gitu ya untuk memperkuat manusia, tapi ternyata berujung menjadi virus yang membuat kita jadi monster. Bahwa ternyata akhirnya virusnya nggak bisa dikontrol, banyak orang terinfeksi, dan akhirnya agar virusnya tidak menyebar lebih jauh lagi, ya sudah, dibom aja lab beserta kotanya di mana semua orang terinfeksi di sana, dan udah selesai. Seandainya selesai di situ, ceritanya bakal jadi luar biasa. Dan kalaupun nanti diterusin, ya bolehlah diceritain bahwa ada beberapa orang yang ternyata sudah terinfeksi, terlanjur pergi dan nggak mati, dan akhirnya virusnya akan menyebar di tempat lain. Dan itu adalah plot yang juga dipakai oleh banyak film dan game lainnya. Masih bisa diterima oleh akal sehat, bre. Tapi hampir sama seperti tukang bubur naik haji, di mana ceritanya akhirnya berujung gak ada hubungannya dengan tukang bubur dan gak ada hubungannya dengan naik haji. Resident Evil juga sama, dinamakan Resident Evil karena Resident ini adalah rumah mansion yang pertama kali didatangi itu yang ternyata isinya adalah zombie, setan. Nah, semakin kesini ceritanya udah gak ada hubungannya sama Resident. Iya, Evilnya masih ada sih, tapi udah gak nyambung asal-usulnya. Dari Resident Evil 4, di mana Leon dikirim dalam sebuah misi menyelamatkan putri presiden Amerika Serikat ke sebuah desa kecil di Spanyol. Di sini ternyata semua penduduk desanya sudah nggak normal karena dikontrol oleh semacam parasit yang disebut Plagas, dan pemimpinnya jadi punya semacam kekuatan magis karena dia bisa mengontrol Plagas. Gamenya sih masih oke, apalagi saat itu semua orang kangen dengan karakter Resident Evil, dan melihat Leon yang jadi badass kayak gini jadi keren banget kelihatannya. Cuma ceritanya udah nggak nyambung sama zombie outbreak. Ada porsi besar dari Resident Evil yang hilang di sini. Untungnya masih ada Leon. Resident Evil 5 berusaha menggunakan formula yang sama, milking Resident Evil hanya dengan mengandalkan karakter. Kali ini Chris dan Jill yang masuk di dalam gamenya, tapi sekali lagi musuhnya udah jauh dari zombie. Model musuhnya mirip dengan Resident Evil 4. Bahkan bumbu sinetron mulai banyak dimasukin di sini. Wesker yang mati tapi nggak mati, Jill yang mati tapi nggak mati, terus ada lagi Ada Wong yang sebelumnya mati tapi juga nggak mati, dan seterusnya. Resident Evil 6 lebih parah lagi. Capcom bener-bener berusaha milking hanya dengan menggunakan karakter. Ceritanya udah melenceng jauh dari originalnya dan gameplaynya juga dirombak cukup banyak di sini. Sebagai sebuah game action sebenarnya not bad sih, tapi dengan judul yang membawa nama Resident Evil kesannya jadi cuma nebeng nama doang. Tapi ini belum seberapa dibanding Resident Evil 7 dan 8. Resident Evil 7 menggunakan karakter yang bener-bener baru. Nggak ada karakter original Resident Evil sebelumnya kecuali cuma nebeng di ending doang. Plotnya lebih ajaib lagi, menceritakan Ethan Winters yang mencari Mia, istrinya yang hilang di sebuah tempat di Louisiana. Dikiranya mati, ternyata enggak. Terus mati, tapi ternyata enggak lagi. Udah gitu kita disuguhi cerita baru di mana Ethan tangannya dipotong terus bisa disambung lagi. Belum lagi musuhnya yang ternyata adalah orang yang punya kekuatan support telekinesis dan sejenisnya, bisa berubah jadi monster, dan pokoknya ajaib banget lah. Nggak ada zombie sama sekali. Sebagai game horror sekali lagi dia cukup oke, tapi karena bawa nama Resident Evil jadi agak susah diterima. Terakhir Resident Evil 8 yang jadi semakin parah, tangan putusnya si Evan masih bisa
disambung dengan disiram cairan kimia. Tapi kali ini bumbu semakin absurdnya adalah musuhnya yang juga semakin ajaib. Ada manusia raksasa, ada manusia yang ternyata adalah kumpulan lalat, di mana dia bisa jadi lalat dan bisa ngumpul bersatu jadi manusia. Terus ada monster naga dan ada kejadian ajaib lainnya. Jadi semakin kita main Resident Evil terbaru, semakin ceritanya nggak nyambung dengan Resident Evil yang asli. Sekali lagi, seandainya Resident Evil 7 atau 8 ini adalah game yang terpisah, sebagai game horor dia cukup bagus. Tapi karena bawa nama Resident Evil, ini yang jadi agak susah diterima. Dan akhirnya semakin kesini Resident Evil semakin nggak jelas buat saya. Kalau dibandingin dengan film, saya bisa bandingin dengan Fast and Furious. Di mana Fast and Furious itu diawali dengan cerita sederhana street racing. Tapi setelah jalan sekian sequel, ceritanya beralih menjadi perampokan, terorisme, sampai pergi ke luar angkasa. Ini melencengnya udah kelewatan banget. Yang bikin lebih susah lagi adalah Resident Evil ini dirilis bukan hanya di satu platform. Dan bukan hanya game doang. Ada filmnya bre. Dimana film animasinya ini ada beberapa seri dari Resident Evil Degeneration, Damnation, Vendetta, sampai yang terakhir Death Island. Secara story malah bikin semakin bingung sebenarnya karena timeline rilis filmnya dengan timeline rilis gamenya nggak berbarengan. Belum lagi gamenya sendiri itu dirilis di banyak platform. Dari awalnya dirilis di PS, terus habis itu di Sega ada, Nintendo ada, terus di mobile game juga ada. Bahkan ada semacam konsernya, konser Resident Evil, di mana di situ ternyata ada cerita yang tidak diceritakan dimanapun. Jadi kalau kita pengen tahu nih keseluruhan ceritanya, kalau nggak nonton si konsernya itu akan ada bagian yang hilang. Jadi kalau pengen tahu keseluruhan cerita dari Resident Evil, ya kita harus ngikutin dari semua platform ini, termasuk si tadi itu konsernya bre. Nah kalau mau ngikutin lore Resident Evil secara lengkap, kurang lebih urutannya seperti ini. Ini dari game dan filmnya. Silahkan dimainin dan ditonton sendiri. Ini adalah list yang dibuat sama timnya Tech and Tips. Sebenarnya konsep dimana satu cerita dirilis di banyak platform itu bukan hanya di game ya. Kalau kita bicara tentang komik dan kartun, manga dan anime, yang salah satu bisa kita bahas adalah Dragon Ball. Dimana Dragon Ball ini dirilis dua, manganya ada, animenya ada, dimana ceritanya memang hampir mirip tapi nggak sama. Jadi kalau kamu cuma baca manganya doang, itu akan ada cerita yang hilang, dimana ternyata cerita itu dijelaskan di versi anime. Jadi kalau pengen tahu cerita keseluruhannya, ya harus baca manga dan nonton animenya. Nah kebetulan karena ngobrolin Dragon Ball, kemarin kita baru saja kehilangan sosok pencipta Dragon Ball, Akira Toriyama, di mana sampai akhir hayatnya Akira Toriyama ini masih terus mengupdate cerita Dragon Ball. Bahkan di akhir tahun kemarin itu udah muncul teaser untuk serial Dragon Ball baru yang seharusnya rilis di tahun ini, namanya adalah Dragon Ball Daima. Tapi hampir sama seperti statement yang awal kita bicarakan, bahwa barang bagus kalau kebanyakan nggak habis-habis juga bakal jadi nggak bagus. Dragon Ball, Resident Evil, Fast and Furious, semuanya menggunakan formula yang seperti tadi. Kebanyakan nggak habis-habis, jadi akhirnya ceritanya jadi semakin nggak jelas. Penggemar Dragon Ball original saat dia pertama kali rilis berarti di tahun 80-an. Kalau waktu itu mereka masih anak-anak, sekarang udah tua bre. Tapi kalau saat itu mereka udah umur 20-an, sekarang banyak kan umur 20-30 masih seneng baca manga dan nonton anime gitu ya. Jadi kalau orangnya di tahun itu udah umur 20-30-an, sekarang mungkin udah banyak yang meninggal juga bre. Jadi akhirnya para penggemar Dragon Ball ini harus meninggalkan dunia tanpa tahu ending dari cerita Dragon Ball-nya. Walaupun kalau buat saya sebagai penggemar Dragon Ball itu habis di saat Majin Buu mati. Udah, itu udah habis. Begitu dilanjutin jadi nggak jelas. Sama seperti Resident Evil, di mana menurut saya Resident Evil itu berakhir di 3. Setelah itu ceritanya semakin nggak jelas. Dan penggemar Resident Evil saat pertama kali rilis, seandainya mereka umurnya udah 20-30-an saat itu, berarti sekarang kemungkinan udah ada banyak juga yang meninggalkan dunia ini bre, tanpa tahu ending dari Resident Evil. Dan sekarang kayaknya udah waktunya deh Resident Evil ini diakhiri aja, karena sudah terlalu tua. Jadi daripada memaksakan bikin Resident Evil 7, 8, dan nantinya 9 yang saya yakin ceritanya kalau memang masih meneruskan formula ini akan semakin gak jelas. Dan di saat endingnya 8 kemarin itu tahunnya udah 2037, yang artinya seharusnya pemeran utama Resident Evil yang udah terikat secara emosional dengan player awalnya itu harusnya udah nggak ada bre. Jadi daripada diteruskan nggak jelas, udahlah mendingan diakhiri aja dan udah bikin serial baru lagi dengan karakter baru lagi dengan plot cerita yang juga baru. Tapi itu hanya pendapat saya. Gimana dengan pendapat kamu?